Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Mbak Ana Naomi, Mbak Lulu Humayya, dan saya sendiri Nur Nafisah Yuniarti akan mempresentasikan materi mengenai peran kepala sekolah dalam transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah dalam transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas suatu institusi itu memerlukan yang pertama yaitu kurikulum yang relevan yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan keterlibatan peran serta masyarakat. Yang kedua, kemampuan manajemen yang tinggi, komitmen yang kuat untuk mencapai keunggulan. Yang ketiga yaitu sarana yang menunjang serta memadai. Kemudian yang keempat, perangkat aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi pendidikan yang bersangkutan. Transparansi dan akuntabilitas pendidikan itu juga mensyaratkan adanya manajemen yang tinggi. Untuk mendukung pencapaian MBS telah muncul manajemen berpartisipasi tinggi yang membutuhkan 4 sumber daya penting. Yang pertama yaitu informasi, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan, yang keempat penghargaan dan saksi. Nah, 4 sumber daya ini jika dikelola secara baik itu akan meningkatkan efektivitas manajemen sekolah, dan efektivitas manajemen sekolah ini akan ditunjukkan dengan adanya output yang berkualitas tinggi. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi itu hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Nah, 3 aspek yang dapat memberikan jaminan mutu suatu lembaga pendidikan itu yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua akreditasi, dan yang ketiga transparan dan akuntabilitas itu tadi. Manajemen berbasis sekolah yang diterapkan di Indonesia juga mensyaratkan kemampuan transparansi, akuntabilitas sekolah kepada publik. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Juknis Bosnas Nomor 76 Tahun 2012, tahun anggaran 2013, MBS itu sendiri harus dipahami sebagai suatu model pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan yang meliputi kewenangan mengatur dan mengurus sekolah, mengambil keputusan, mengelola, memimpin, dan mengontrol sekolah. Jadi semua hal yang berkaitan dengan sekolah itu dipasrahkan kepada sekolah, bukan bergantung pada pusat. Agar penyelenggara sekolah tidak sewenang-wenang dalam menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. Untuk itu, sekolah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada publik tentang apa yang dikerjakan sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan oleh publik. Jadi di sini karena MBS itu sendiri lebih membebaskan sekolah untuk mengatur sendiri semua hal yang berkaitan dengan sekolah, maka sekolah itu berkewajiban untuk memberikan secara terbuka informasi yang berkaitan dengan sekolah kepada publik dan juga masyarakat, agar masyarakat itu bisa percaya, karena kan sekolah itu mengatur sendiri tanpa aturan dari pusat. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan publik, maka sekolah itu harus bersifat terbuka. Kemudian bagaimana sekolah mampu mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan kepada publik? Nah, tentu hal ini menjadi sebuah tantangan tanggung jawab dari sekolah. Nah, Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi pada tahun 2001 itu menyatakan bahwa di Indonesia itu masih banyak institusi pendidikan yang lemah, dan tidak sedikit dari institusi tersebut itu tidak bersifat transparan atau akuntabel. Jadi ternyata masih banyak di wilayah Indonesia yang sekolahnya itu tidak bersifat transparan dan akuntabel terhadap masyarakat gitu. Jadi tadi sebelumnya sudah diuraikan bagaimana sekolah itu harus bersifat transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat sebagai pertanggungjawaban mereka ketika melaksanakan MBS. Begitu juga dengan kepala sekolah yang memiliki peran untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam MBS. Nah, jadi sebenarnya transparansi dan akuntabilitas dalam MBS itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal itu. Jadi sebenarnya dalam pendidikan itu sudah seharusnya lebih transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri seharusnya juga lebih terbuka kepada publik, terutama pihak-pihak sekolah. Sekalipun itu merupakan hal yang termasuk non-profesional. Jadi suatu hal yang berkaitan dengan sekolah itu harus diberikan informasinya atau harus ditransparansikan kepada seluruh pihak sekolah dan juga masyarakat. Nah, sekolah-sekolah sebagai basis penerapan manajemen pendidikan itu juga dituntut untuk mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi publik agar publik bisa percaya terhadap sekolah tersebut.
Menurut Slamet pada tahun 2005, transparansi dan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Zamroni, transparansi dan akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi. Hal-hal ini berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas yang hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari stakeholder sekolah. Nah, di sini jika stakeholder dari sekolah yang berpartisipasi itu kecil, maka penyelenggaraan manajemen sekolah juga akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, ketika semakin besar partisipasi stakeholder yang terlibat, maka penyelenggaraan manajemen sekolah juga akan menjadi semakin besar. Jadi kalau disimpulkan, transparansi dan akuntabilitas adalah kemampuan sekolah untuk mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai segala sesuatu berkaitan dengan kinerja yang diperoleh sebagai hasil partisipasi dari stakeholder pendidikan. Nah, tujuan dari transparansi dan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Selain itu juga tujuan lainnya adalah terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Jadi transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan boleh dikatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas ini merupakan sebuah titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi. Yang selanjutnya mengenai pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam MBS. Jadi transparansi dan akuntabilitas itu menyangkut dua dimensi. Ada transparansi akuntabilitas yang vertikal dan juga ada transparansi akuntabilitas horizontal. Nah, untuk transparansi akuntabilitas vertikal ini menyangkut hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat, sekolah, orang tua siswa, antar sekolah dan juga instansi di atasnya seperti dinas pendidikan. Sedangkan untuk transparansi akuntabilitas horizontal ini menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite sekolah dan juga antara kepala sekolah dengan dewan guru. Komponen pertama yang harus melaksanakan transparansi dan akuntabilitas adalah guru, karena inti dari seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar mengajar, dan pihak pertama di mana guru harus bertanggung jawab terhadap siswa, guru juga harus dapat melaksanakan ini dalam tugasnya sebagai seorang pengajar. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengajaran juga dilihat dari yang pertama yaitu tanggung jawab guru dalam hal membuat persiapan, melaksanakan pengajaran dan mengevaluasi siswa. Yang kedua yaitu keteladanan seperti disiplin, kejujuran, hubungan dengan siswa menjadi penting untuk diperhatikan, dan yang ketiga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam MBS. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor sistem dan faktor orang. Faktor sistem ini menyangkut mengenai aturan-aturan dan juga tradisi dari organisasi, sedangkan faktor orang ini lebih menyangkut kepada motivasi, persepsi, dan nilai-nilai yang dianutnya dalam mempengaruhi kemampuan transparansi dan akuntabilitas. Yang selanjutnya yaitu mengenai upaya-upaya peningkatan transparan dan akuntabilitas dalam MBS. Nah, ini bisa dilihat sendiri mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam MBS. Ini ada 8 upaya, bisa dibaca saja nanti ya teman-teman. Begitu. Yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilan transparansi dan akuntabilitas yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, siapa orang paling menarik yang kamu temui hari ini. Dan yang terakhir, meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Untuk contoh kasus dari peran kepala sekolah dalam transparansi dan akuntabilitas ini bisa dibaca sendiri juga ya teman-teman. Namun untuk intinya sebenarnya persoalan yang masih utama adalah belum terlaksananya sikap transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi peran kepala sekolah. Justru kadang untuk dana BOS dan lain sebagainya itu masih tertutup, bahkan untuk seluruh anggota dari sekolah begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.